Film ini melanjutkan film yang kemarin, yang dimana ini adalah kelanjutan part 2-nya. Maka jangan ketinggalan, kalian harus saksikan sampai tuntas karena di sini pertarungan yang sangat epik antara gangster dan iblis akan tersaji dengan sangat-sangat menegangkan. Di mana si ajudan menemukan motel tempat si iblis menginap, yang dimana saat kemunculannya si polisi langsung mengejarnya menggunakan mobil, disusul dengan si bos gangster yang pada akhirnya terjadi tabrakan yang membuat si iblis berhasil lolos. Tolol. Saat si ajudan berhasil menemukan si iblis, dia pun mendapat beberapa tusukan di sekujur tubuhnya yang membuat dirinya mengalami sekarat. Dan si bos gangster pun akhirnya sampai di tempat karaoke tempat si iblis bersembunyi. Si bos gangster langsung mendobrak yang membuat si iblis ketindihan. Akan derita. Dengan penuh amarah dan emosi, si bos gangster pun langsung melayangkan perutnya pada benget si iblis beberapa kali, sampai pintu hancur dan dilanjutkan menyeretnya untuk dibawa ke markas. Dan akan disiksa habis-habisan atas tindakan yang telah berani macam-macam pada si bos gangster paling ditakuti. 이제 이 새끼 될 거다. 어디냐고 이 새끼 데려가서 빨리. Setelahnya sampai di markas dalam keadaan terikat di kursi, si benget iblis masih sempat tersenyum karena memang pada dasarnya seorang psikopat tidak memiliki empati dan rasa takut sedikit pun. 재밌지? 재밌네. 따대고 칼질이야 이 존만한 새끼. Karena sudah tak tahan ingin membantai si iblis, si bos gangster pun mengambil sebuah bedog dan saat itu juga akan menebas lehernya. Tapi tiba-tiba si polisi pun datang. 미안하다 이 새끼야. Lalu si polisi membawa si iblis ke kantor polisi untuk diadili secara hukum. Dan si tengkorak iblis malah diberi makanan enak sambil tersenyum karena ia yakin ia akan bebas. Pasalnya, barang bukti yang polisi dapat kurang untuk menjatuhi hukuman padanya. 빠른 시일 안에 경찰 조사를 받고 검찰이 문제로 떠올라 기승을 부리는 가운데 검찰은 현재 성인 오락실 수십 군데를 운영 중인 것으로 알려졌으며 경찰 수사 직전 잠적. Saat diinterogasi oleh polisi, polisi pun bertanya kenapa ia melakukan pembunuhan. Si iblis pun menjawab, membunuh adalah terapi jiwa bagiku. Goblok. 못하시겠죠? 인생 컨셉 잡고 사는 사람이 어디? 네가 인간이 아니어서 그래. 그럼 형사님 컨셉 처음에 장갑 끼고 했었는데 근데 이게 미끄러지 그게 손끝에서부터 오는 거거든. 그리고 이 사진
순서가 좀 잘못된 것 같아서. Karena dia mencela-mencela saat diinterogasi, si polisi pun kesal dan ingin menghajarnya. 하나, 제가 사형 선고를 받는다고 해도 Kasus si iblis pun akhirnya dibawa ke meja pengadilan. Di dalam persidangan itu, si iblis beralibi dengan sangat pintar dan sempurna. Sehingga barang bukti yang dilihatkan pada hakim tidak cukup untuk menjatuhi hukuman kepadanya. Ditambah si pengacara yang pianyingen membela si iblis dengan lihai. Tolol. 세 차례 재판 동안 적할과 피고인과의 직접적인 상관관 인정지을 수 없습니다. 예, 맞습니다. 재판장님 이의 있습니다. 검찰 측은 지금까지 세 차례 Tak ada lagi bukti yang ditunjukkan, muncullah si bos gangster yang memutuskan untuk bersaksi sesuai perjanjian dengan si polisi sebelumnya. Yang mana si bos langsung membuka baju dan memperlihatkan bekas luka yang diakibatkan tusukan si tangkurak iblis. 저기 저 새끼가 맞습니다. 직접 잡아 죽이려고 만든 몽따주입니다. 밤 저 새끼가 내 차를 뒤에서 들이받아가지고 날 내리깁니다. 그리고 내가 저 새끼 칼 뺐다가 Dan dia sempat menusuk si iblis di bagian dada kiri dan itu terbukti benar. Dan tak hanya itu, si bos gangster menunjukkan kertas yang ditulis si iblis sendiri. Dan itu menjadi bukti lain yang memperberat kasusnya. Alhasil, si iblis pun dijatuhi hukuman modar. Dan si bos gangster bersama pasukannya dijatuhi hukuman beberapa tahun akibat tempat judi ilegal miliknya. 피고인 강경호에게 피고인의 극도의 폭력 성향과 피해자들이 입었을 고통을 고려하고 법의 피고인 강경호에게 Dan si polisi pun menepati janjinya menempatkan si bos gangster ke penjara yang sama dengan si iblis. Di penjara yang sama, si iblis kini akan mendapatkan penderitaan yang sama seumur hidupnya. Karena ia telah membuat si bos gangster yang paling berbahaya murka kepadanya. Film pun berakhir dan tamat.